Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah kefarmasian. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sedikit sejarah kefarmasian dan beberapa ilmuwan yang berperan dalam bidang kefarmasian. Ada yang masih ingat siapakah itu Galen? Galen itu adalah ahli farmasi yang telah menemukan gel pendingin yang disebut dengan, ada ingat? Galen Serrat. Diingat ya. Kemudian apakah kalian masih ingat siapakah bapak ilmu kedokteran? Ya, jawabannya adalah Hippocrates. Nah, itu adalah beberapa ilmuwan. Kemudian ini bakal menjelanjutkan sedikit tentang sejarahnya ya. Nah, kalau zaman dahulu farmasi merupakan suatu fungsi dari kedokteran. Jadi zaman dulu farmasi dan kedokteran itu jadi satu. Tapi pada tahun 1240 sebelum Masehi, farmasi secara resmi terpisah oleh kedokteran atas perintah dari Raja Jerman Frederick yang kedua. Kenapa jadi seperti itu? Karena beliau mengakui bahwa farmasi membutuhkan ilmu, keterampilan, inisiatif, dan tanggung jawab yang khusus. Makanya dipisah. Kemudian pada tahun 1797 berdiri sekolah farmasi pertama di Prancis dan banyak buku-buku tentang kefarmasian yang telah diterbitkan. Di antaranya adalah buku pelajaran, majalah, farmakope maupun komentar. Nah, dengan kemajuannya farmasi di Prancis, ini diikuti oleh beberapa negara, di antaranya adalah Eropa, Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1821 berdiri sekolah farmasi di Amerika yang pertama, yaitu di daerah Philadelphia. Nah, kemudian perkembangan farmasi di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Makanya pada zaman dahulu kita masih menggunakan undang-undang dan buku-buku yang berkiblat pada negeri Belanda. Nah, dalam melakukan pekerjaan farmasian, kita harus berpedoman pada buku yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, ya. Salah satunya adalah farmakope. Nanti kalian sangat akrab dengan yang namanya farmakope, ya. Apakah farmakope itu atau apa sih farmakope? Nah, ini adalah bentuk dari buku farmakope. Jadi bukunya itu lumayan tebal, sekitar 5-7 cm. Isinya nanti Ibu akan jelaskan apa aja isi yang ada di dalam farmakope ya. Nah, ini farmakope Indonesia edisi ketiga ya, dan ini farmakope Indonesia edisi keempat. Farmakope berasal dari kata pharmakon yang artinya racun atau obat, dan pole yang artinya membuat. Jadi kalau misalnya pharmakon, pol ini digabung artinya membuat obat atau membuat racun. Nah, hampir di setiap negara memiliki buku farmakope sendiri. Di antaranya farmakope Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ada United States Pharmacope atau yang biasa disebut dengan USP, itu dimiliki oleh Amerika. Kemudian British Pharmacope itu milik Inggris, dan Netherlands Pharmacope itu milik Belanda. Jadi di masing-masing negara itu memiliki buku farmakopenya sendiri, karena untuk membuat suatu obat itu harus berpedoman pada buku ya. Terus pada farmakope ini ada beberapa ketentuan ya. Jadi di setiap negara itu ketentuannya berbeda-beda. Jadi misalnya ada suatu resep dari negara A harus dibuat di negara B. Nah, itu kan panduannya berbeda ya. Nah, maka adalah dibuatlah suatu farmakope internasional yang bisa digunakan oleh setiap negara. Tapi sampai saat ini negara-negara tersebut berpegang teguh pada farmakopenya masing-masing, seperti itu. Kemudian ini adalah buku-buku farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi buku-buku ini biasanya kita gunakan juga pada saat praktikum atau sebagai referensi yang bisa digunakan pada saat kita ingin membuat obat ya. Ada farmakope Indonesia, ada jilid 1, jilid 2, kemudian FOI, kemudian banyak lagi ya
Yang terakhir ada Permakope Indonesia 5, itu terbitnya paling baru 2014. Setelah itu belum ada lagi membuat buku-buku. Nah, apa saja yang ada di Permakope seperti yang Bu jelas kasih tahu tadi ya. Ketentuan yang terdapat pada Permakope nih. Yang pertama ada tata nama. Jadi di dalam buku Permakope yang tebal itu ada macam-macam nama obat. Jadi nama obatnya itu banyak di situ ya. Nah, kemudian di setiap obat itu memuat tentang tata nama ya. Contoh seperti ini, kita langsung ke contohnya aja biar mudah dipahami. Ini ada Acidum ascorbicum atau nama lazimnya maksudnya gini ya. Tata nama zat digunakan nama Latin, nama lazimnya, dan nama Indonesia. Untuk zat kimia organik umumnya disertai nama rasional. Jadi untuk nama obat itu ada tiga aturan seperti ini. Ada nama Latin, nama lazim, dan nama Indonesia. Contoh ya, seperti ini nama Latinnya tulisannya Acidum ascorbicum gitu ya. Tapi bacanya enggak gitu, bacanya seperti ini. Acidum ascorbicum. Nah, nama lazimnya asid itu kan acidum dari kata asid. Nah, di sini makanya ditulis asam ascorbat. Dan nama Indonesianya yang biasa kita kenal itu namanya adalah vitamin C ya. Nama Latinnya tadi Acidum ascorbicum, nama lazimnya asam ascorbat, dan nama Indonesianya adalah vitamin C. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, aluminii kalii sulfas ya. Jadi kalau misalnya I-nya 2 seperti ini, kita baca dengan II. Jadi mengejanya seperti ini, aluminii kalii sulfas. Nama lazimnya aluminium kalium sulfat. Nama Indonesianya adalah tawas. Kalau di kehidupan kita sehari-hari biasanya digunakan untuk menjernihkan air. Nah, itu contoh dari tata nama. Masih banyak lagi ya. Nah, kemudian ada bahan dan proses yang terdapat pada Permakope. Bahan ini harus memenuhi persyaratan pada Permakope. Contohnya seperti air yang digunakan untuk membuat sedian steril, itu adalah air yang dapat diminum dan memenuhi persyaratan. Jadi air yang biasa kita minum, asal dia memenuhi persyaratan, itu boleh digunakan untuk membuat sedian steril seperti infus dan injeksi. Tapi tetap nanti pada akhirnya setelah sedian itu selesai dibuat, itu harus disterilkan. Nah, kemudian ada yang ketiga, bahan tambahan. Bahan resmi yang dibedakan dari sedian resmi tidak boleh mengandung bahan yang ditambahkan. Nah, kemudian yang keempat ada tangas uap. Ini contoh dari tangas uap. Tangas uap itu adalah tangas dengan uap yang panas dan mengalir. Ini biasanya digunakan untuk memisahkan zat. Jadi nanti dibuka. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini adalah tangas air. Jadi di bawahnya air, nanti dia menggunakan uap air yang mengalir yang mendidih kuat. Nah. Terus yang terdapat dalam Permakope ada larutan, bobot jenis, suhu. Nah, kalian kan sudah dapat buku paket ya. Kalian bisa sambil buka buku paketnya ya. Itu ada di halaman 18 untuk suhu. Jadi suhu itu harus kalian hafalkan. Ya. Jadi kita lihat. Ada lemari pembeku, ruangan dengan suhu dipertahankan secara termostatik antara, jadi kalau misalnya lemari pembeku itu minus 20 derajat sampai minus 10 derajat, itu artinya lemari pembeku. Kemudian ada yang disebut dengan suhu tidak lebih dari 8 derajat, itu disebut dengan suhu lemari pendingin. Itu antara 2 derajat sampai 8 derajat. Nah, itu suhu-suhunya harus dihafalkan ya, karena sangat terpakai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian ini ada suhu
suhu hangat itu berkisar antara 30 dan 40 derajat. Sedangkan di atas 40 derajat itu disebut dengan panas yang berlebih. Gitu. Kalau suhu ruang, ada yang tahu suhu ruang berapa? Ya, suhu ruangan itu tidak lebih dari 30 derajat. Ya. Suhu ruang. Sedangkan suhu ruang dingin yang terkendali adalah 8 dan 15 derajat. Jadi tolong suhu-suhunya dihafalkan mulai dari sekarang. Kemudian ada penandaan persen, waktu kadaluarsa, dan tetesan. Nah, nih pemerian ya. Pemerian kalau nanti kan sangat familiar sama kata-kata pemerian. Jadi pemerian itu dia meliputi seperti kayak wujud, rupa, warna, rasa, bau, sifat kimia, dan fisika. Contoh misalnya paracetamol berbentuk hablur berwarna putih, kristal dengan seperti bongkahan-bongkahan misalnya, seperti itu. Nah, itu pemerian biasa kita sebut. Nah, ini kelarutan. Ini juga harus dihafalkan. Hafal ya. Jadi, ini kelarutan. Misalnya sangat mudah larut, itu kurang dari 1 bagian. Mudah larut, itu 1 sampai 10 bagian. Larut 10 sampai 30 dan seterusnya. Jadi maksudnya 1 sampai 10 bagian ini maksudnya gini. 1 bagian larut dalam 10 bagian. Maksudnya gini contohnya ya. 1 gram air, 1 gram paracetamol dapat larut dalam 10 bagian air. Atau kalau kita konversikan, 1 gram paracetamol dapat larut dalam 10 mili air, misalnya seperti itu. Nah, nih wadah dan penyimpanan. Untuk wadah ini nanti sangat kalian gunakan, maksudnya kalian harus tahu wadah-wadah ini karena berhubungan dengan sediaan farmasi ya. Ada kemasan tersegel, itu seperti pada kemasan-kemasan pada umumnya yang kayak tetes mata kan ada segelnya. Nah itu kemasan tersegel. Kemudian wadah tidak tembus cahaya, seperti kayak sirup kan botolnya harus berwarna kedap agar tidak tembus cahaya. Kemudian wadah tertutup baik, ini agar melindungi isi terhadap masuknya bahan padat ya, mencegah kehilangan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya. Itu wadah tertutup baik. Sedangkan wadah tertutup rapat, nah ini hati-hati, ini hampir sama ya. Dia melindungi isi terhadap masuknya bahan cair. Kalau wadah tertutup wadah tertutup baik ya. Kalau wadah tertutup baik tadi dia harus melindungi isi agar tidak keluar ya. Melindungi isi terhadap masuknya bahan padat. Nah, jadi agar bahan padatnya tidak masuk. Kalau yang rapat ini bahan cair agar tidak masuk. Kemudian mencegah kehilangan, merekat, mencair, menguap ya, berhubungan dengan bahan-bahan yang cair-cair itu wadah tertutup rapat. Kemudian ada namanya wadah tertutup kedap, harus mencegah menembusnya udara atau gas selama penanganan. Nah, memang ibu nggak pernah menyuruh anak ibu untuk menghafalkan sama persis seperti ini, tapi harapan ibu paham gitu ya. Kemudian ini ada juga wadah satuan tunggal, dosis satuan. Mari kita lihat contohnya aja langsung. Nah, wadah dosis satuan nih kata kuncinya. Dosis satuan berarti dia 1 kali pakai. Ini kan bentuknya saset Lactobia, biasa digunakan untuk anak-anak yang mencret gitu kan. Nah, ini biasa digunakan 1 kali pakai ya, dosisnya karena satuan, maka disebut dengan wadah dosis satuan. Nah, wadah satuan ganda itu kan lebih dari 1 ya, berkali-kali gitu ya. Jadi
seperti sirup. Sirup ini kan bisa kita takar dan minum berkali-kali, makanya disebut dengan wadahnya ini disebut dengan wadah satuan ganda. Nah, kemudian ada wadah dosis ganda, dosisnya yang ganda. Nah, ini biasanya botol pial yang ada di rumah sakit ya kan, diambil menggunakan jarum suntik. Ini bisa berkali-kali dosisnya, tergantung misalnya dokter yang ngasih resep 1 mili, 2 mili, diambil pakai spuit. Nah, jarum suntik ini kalau di dunia kesehatan namanya spuit ya, diambil pakai spuit. Nah, diambil seperti ini sesuai dengan takaran diminta dokter, kemudian disuntikan ke pasien. Nah, karena di sini bentuknya karet, makanya dia bisa tertutup lagi. Nah, makanya dia disebutkan dosis ganda itu tadi ya. Gitu. Kemudian ini ada wadah satuan tunggal. Nah, ini namanya supositoria. Supositoria ini bentuknya seperti peluru, kemudian satuan-satuan ini ya. Ini biasa dimasukkan ke dalam dubur. Biasanya gini untuk obat-obat wasir ya. Nah, kemudian yang terdapat dalam farmakope ada suhu tadi sudah ya, penandaan persen dan waktu kadaluarsa. Kalau waktu kadaluarsa itu waktu yang menunjukkan jangka waktu bahan tersebut tidak memenuhi syarat lagi. Ya, waktu yang menunjukkan bahan obat tidak memenuhi persyaratan lagi itu adalah waktu kadaluarsa. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Silahkan kalian isi form absen yang Ibu share ya. Semoga video singkat ini dapat membantu proses pemahaman belajar kalian. Kalau salah kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.